yang ada di dalam sorga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kami boleh selalu melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kami mengucap syukur dan berterima kasih waktu yang baik, kesempatan yang baik Tuhan berikan kesempatan kepada kami, di mana kami boleh datang lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kami, layakkanlah kami untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Bapa dalam sorga, hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, WL singer musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menyertai kami, otoritas Allah turun atas kami, supaya hambamu boleh menyatakan isi hati Tuhan kepada sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selama kami beribadah, berikanlah kepada kami tubuh kuat, sehat, stamina, imun yang sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Biarlah melalui puji-pujian ini kami boleh bersuka cita untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Masih agak suka cita? Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan kembali dengan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa
mungkin menyaksikan cinta kasih Tuhan, monggo. Siapa yang mau bersaksi? Singkat padat. Lama ya kita nggak pernah mendengarkan kesaksian. Nggak ada? Kalau gitu, mari siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadikan teguran untuk kita, menjadikan kekuatan untuk kita, untuk penghiburan, pengharapan untuk kita semua. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Tuhan kau sempurna.
kebesaran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sudah membuktikan kasih-Mu, kasih setia, kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sudah menaikkan beberapa pujian. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WL Singer yang sudah memandu kami, musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nyatakanlah isi hati Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa rencana, apa kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kami untuk kami mengerjakannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hikmat Tuhan, otoritas Allah turun atas hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, duduk diam dan berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, saudara kekasih. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, selamat kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudaraku ya. Rasanya hawanya ini cukup panas ya saudara, tetapi tidak akan menghalangi kita untuk kita mendengarkan, menerima berkat-berkat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kita sekalian mendapatkan selalu kesempatan untuk kita beribadah. Sebab apa saudara? Kesempatan itu bukan milik kita. Saudara, saya mengawalinya dengan satu kalimat, kesempatan itu bukanlah milik kita. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kesempatan, rasanya tidak mungkin kita bisa berada di tempat ini. Saya akan memberikan pengumuman, pemberitahuan terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Cukup saudara dukung dalam doa buat anaknya Ibu Wawa yang saat ini berada di Masito, ya, sakit asam lambung, ya saudara. Nanti kita akan doakan bersama. Dan yang kedua saudara, ada pemberitahuan duka. Saya harus umumkan karena ini bagian dari kita GBIS saudara ya. Hamba Tuhan Gembala Sidang GBIS Lego, saya 2 kali sudah pelayanan di sana saudara ya. Dan beliaunya sangat baik terhadap kita di sini, ya, suami istri, ya, saudara. Dipanggil Tuhan pada hari Jumat dengan sangat mendadak karena jantung, ya, saudara. Ya, sesama rekan hamba Tuhan, kita merasa kehilangan sosok hamba Tuhan. Sangat setia sekali dalam acara-acara GBIS. Beliaunya selalu hadir mengikuti acara-acara itu. Tapi ya begitulah Tuhan menghendaki rencana yang lain ya saudara ya. Dan yang kedua saudara, mungkin ada beberapa ibu-ibu dari sini yang sering mengikuti acara GBIS pasti tahu wakil ketua WBIS Hosana Pandaan meninggal dunia kemarin pagi. Sementara operasi kista. Pemeriksaan sebelumnya semuanya sehat, dinyatakan sehat. Ya. Ika pasti tahu. Sayang saya tidak dapat menayangkan gambarnya. Ika siapa gitu loh. Hari ini pemakamannya. Hah? Ada. Di status ada. Saya betapa kaget. Saya terakhir ketemu hari Senin yang lalu. Dia masih pimpin puji-pujian. Dan sebelum operasi saya mendengar dari Ibu Salome, anaknya
Pendeta Stefanus, dia masih berdoa penyembahan kepada Tuhan. Saya merinding, saudara. Ibu ini setia sekali, ibunya masih muda. Setia sekali dalam beribadah, dalam pelayanan, saudara. Sementara operasi berlangsung, tiba-tiba denyut jantungnya melemah. Tapi sudah sementara dioperasi, saudara, dan selesai operasi langsung meninggal. Masih umur berapa ya? 37 atau berapa, masih muda, saudara. Sangat setia. Sebenarnya saya akan ikut acara pemakaman dan ini, tapi karena kami ada ibadah di tempat ini, saya cuma kirim ya, kami ikut berduka cita. Kami BBIS Yoseba Bangil, kami ikut berduka cita. Saudara, ya, semua dengan masalah jantung. Saya tidak menakut-nakuti, saudara, tetapi yang penting adalah siap selalu, saudara. Acap kali kita berkata, oh jantung saya tidak apa-apa, jantung saya sehat, saya tidak apa-apa. Tetapi ternyata seperti itulah, karena waktu kita bukanlah waktunya Tuhan, tetapi waktu Tuhan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan kita untuk selalu bisa bertemu dengan Tuhan. Selagi kita mendapatkan kesempatan, mari kita mau datang untuk mencari Tuhan. Ya, sebab terjadilah pemanggilan Tuhan itu adalah sakwaya-waya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih, ya, namanya siapa nanti Ibu? Nanti saya akan lihat ya, Ibu. Saya panggilnya Ibu Ika. Ya, kacamataan, cantik. Selalu dia kalau ada acara-acara dia tampil, kalau ada sebagai WL, sebagai singer, pasti ibu tahu. Cantik. Ya, itulah cara Tuhan memanggil. Ya, semua sampai Bapak Pendeta Stefanus merasa betul-betul kehilangan sekali karena dia betul aktif dalam pelayanan. Tapi itulah cara Tuhan, ya. Tuhan mengambil dari yang terbaik, ambil sama Tuhan. Ya, rasanya memang secara manusia, aduh cek eman, tetapi itulah cara Tuhan yang kita tidak mengerti. Setiap kita, rahasia hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara yang kekasih, kita patut berjaga-jaga, siap sedia setiap saat. Biarlah Roh Kudus selalu ada dan berperan aktif di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan yang saya share, saudara, bagaimana ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, ciri-ciri orang yang ada Roh Kudus di dalamnya, dan bagaimana peran sebagai orang percaya Roh Kudus itu bagaimana, akan saya lanjutkan, saudara. Ada banyak minggu yang lalu tidak bisa datang, saudara. Mungkin saudara, itu sebabnya saya setiap khotbah selalu ada rekaman. Jadi saudara yang tidak bisa datang, ya saudara bisa melihatnya di dalam rekaman YouTube GBIS, ya, supaya saudara tidak terputus, ya, mendengarkan khotbahnya. Baik, puji nama Tuhan, saudara. Ya, yang menjadi keyakinan kita bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Dengan penuh keyakinan kita telah menerima anugerah keselamatan itu. Kita percaya kita menerima anugerah keselamatan. Setelah kita menerima anugerah keselamatan, maka Roh Kudus dimateraikan di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus tidak akan termaterai, Roh Kudus tidak akan masuk, Roh Kudus tidak akan diam tanpa kita menerima anugerah keselamatan. Jadi urutannya adalah sesuai dengan Efesus 1. Tidak usah kita baca sebab sudah saya uraikan minggu yang lalu, tetapi saya akan memperjelaskan lagi sesuai dengan Efesus pasal 1 ayat yang ke-13-14. Kapan Roh Kudus itu masuk dan diam dalam hati kita, dan dia akan menyertai kita selama-lamanya, yaitu ketika kita mendengar firman Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan berikutnya adalah setelah kita dibaptis sebagai kelahiran kembali
menjadi hidup miliknya Allah. Disitulah Roh Kudus dimateraikan, dan disitulah Roh Kudus masuk dan diam. Jadi sekali lagi saya harus menjelaskan, bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus berbahasa roh. Oh, kamu belum dipenuhi Roh Kudus karena kamu belum bisa berbahasa roh. Salah tindakan itu. Prinsip itu salah. Kamu tidak bisa berbahasa roh ya, tidak bisa bla 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 bla. Oh, kamu belum ada Roh Kudusnya. Salah. Sebab Roh Kudus itu salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda, tetapi salah satu tanda dari 9 karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, puji mana? Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Bagaimana sikap kita sebagai miliknya Allah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya terhadap Roh Kudus? Mari kita akan baca Roma 8 ayat yang ke-9. Kita akan baca Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Itulah peran Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara dapat melihatnya di layar LCD ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Rohnya besar ya. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sekali lagi saya tekankan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan kamu hidup di dalam roh. Kamu hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika memang Roh Allah itu diam, jika Roh Kudus itu ada diam dalam kehidupan kita, ya, kita tidak akan hidup dalam daging. Tetapi ada kata tetapinya, saudara. Nah, inilah yang menjadi lampu merah, merupakan peringatan keras bagi kita semuanya. Ya, tidak peduli itu hamba Tuhan, pendeta sekalipun, semua kita ayat ini diberlakukan. Ya, ada kata tetapi di sini ditekankan adalah tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, tidak ada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, ia bukan milik Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, Roh Allah diam di dalam kehidupan kita. Ya, saudara. Jadi kalau Roh Allah, kalau Roh Kudus tidak ada, saudara, dengan tegas sekali, bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan, kalau di dalam kita tidak ada Roh Kudus, Roh Kudusnya dipasifkan. Minggu yang lalu sudah saya berikan contoh bagaimana Roh Kudus dipasifkan. Roh Kudus itu kalau kita berbicara Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau Roh Kudus itu tidak kita aktifkan, kita pasifkan, kita biarkan tidur aja kamu. Wes kamu di belakang aja. Wes kamu, wes ojo melok-melok. Wes, apa yang terjadi? Murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesusnya dalam satu perahu. Tetapi bagaimana? Murid-murid mempersilahkan Tuhan Yesus ada di belakang di buritan kapal. Yesus, kamu ada di belakang aja ya. Loh, Tuhan Yesus gak direken, gak dihiraukan. Akhirnya apa yang terjadi? Tertidurlah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus sengaja tidur? Itu adalah skenario yang kita tidak mengerti dengan akal pikiran kita. Yang jelas Tuhan Yesus ada di buritan kapal, didiamkan, tidak direken. Dan apa yang terjadi? Karena Roh Kudus tidak direken, Tuhan Yesus tidak diperhatikan, diabaikan, terjadilah angin ribut. Saudara, terjadilah angin ribut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus dipasifkan. Tidak kita utamakan. Kita mengutamakan yang lain-lain yang
lain-lain. Saudara, kita harus mengutamakan Tuhan di atas yang terutama dari segala yang utama. Kalau tidak, ya saudara tahu sendiri ceritanya. Terjadilah angin ribut. Bukan berarti kemudian angin ribut itu tidak bisa berhenti. Tuhan Yesus sanggup dan bisa memberhentikan angin ribut. Setelah apa? Setelah murid-muridnya sadar, loh iya, ada Tuhan Yesus di belakang. Ayo kita bangunkan. Tuhan Yesus, ini ada angin ribut. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Baru kita bengak-bengok, baru kita berseru, baru kita menjerit kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Jadi ya itulah saudara. Dan apakah Tuhan Yesus? Enggak, aku tidak mau karena aku tidak direken. Enggak, biarkan kamu. Tidak. Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus peduli dalam kehidupan kita. Dia segera bertindak untuk melakukan. Dia meneduhkan angin ribut itu. Nah, saudara yang kekasih, jadi betapa penting Roh Kudus itu harus ada diam dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada, berarti kita bukan milik Kristus. Dan apa yang terjadi saudara? Kalau Roh Kudus itu tidak ada dalam kehidupan kita, tetap di dalam Roma 8 ayat yang ke-13. Saya akan tetap memakai Roma 8 terus ya saudara ya. Roma 8, saya sendiri juga belajar ya saudara ya. Firman Tuhan ini juga buat saya loh saudara, seperti pedang bermata dua saudara. Semua firman Tuhan ini untuk semuanya kita. Ya. Roma 8 ayat yang ke-13. Oh, ngadat ya. Kalau begitu tolong Edi Fatih bacakan saja. Roma 8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Jadi kalau kita LCD tetap ditayangkan kalau bisa ya. Jadi kalau kita menuruti daging, ya firman Tuhan katakan kita akan mati. Loh, ini alarm keras, saudara. Itu sebabnya kita harus mematikan kedagingan kita. Ya, haleluya. Kalau kita masih hidup di dalam daging, perlu dipertanyakan, apakah ada Roh Kudus di dalam hidup kita? Ya, kita harus menguasai saudara. Ya, kedagingan kita harus kita kuasai, harus kita kendalikan. Ya, saudaraku yang kekasih. Nah, jangan sampai sebab itu kalau kedagingan itu yang lebih dominan dalam hidup kita, apa sih itu kedagingan? Nanti kita akan baca bersama-sama. Ya, kalau itu kedagingan kita itu masih menjadi dominan dalam kehidupan kita, perlu dipertanyakan, perlu disangsikan, ya, apakah Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita? Mari kita akan sama-sama melihatnya lagi di dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21. Nah, di situ saudara, itulah keinginan daging. Saudara mungkin bertanya, apa sih keinginan daging itu? Nah, Galatia 5 ayat 19 dan 21. Tolong dibacakan karena tidak bisa ya. Belum bisa? Oh bisa ya. Puji Tuhan. Galatia 5 ayat 19 dan 21. Itu loh kedagingan kita. Apakah kita ada salah satu di dalamnya? Saudara, saya tidak menghakimi, itu urusan saudara dengan Tuhan, ya. Tetapi ini firman Tuhan yang dinyatakan, diberitahukan kepada kita bahwa perbuatan daging itu ini loh. Nah, mari kita baca bersama. Demikian bunyi firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata,
yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara, manusia rentan dalam kedagingan. Tidak peduli itu hamba Tuhan, pendeta besar sekalipun, pendeta yang pintar berkhotbah sekalipun, Tuhan pakai di mana-mana, tetap rentan dengan kedagingan itu ada muncul. Ya, saudara. Tetapi kalau kita ada di dalam salah satunya, mari kita akan segera minta ampun kepada Tuhan. Kita mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Ya, saudara. Karena ini adalah satu lampu merah juga buat kita. Kalau itu ada, maka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau memeriksa diri hidup kita. Kita tidak usah periksa diri orang lain. Oh, orang itu loh, masih suka mabuk-mabukan. Oh, orang itu loh, masih suka marah-marah. Marah boleh apa enggak, saudara? Boleh. Yang buat marah boleh. Yang enggak boleh itu apa? Marah-marah. Oh, jadi double. Ya. Kalau marah-marah enggak boleh. Marah toh boleh. Tapi kalau marah, ingat, tidak boleh sampai matahari terbenam. Ya sudah, marah ya sudah selesai gitu loh, saudara ya. Ya, namanya serumah itu kadang-kala bisa terjadi gesekan antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua. Oh, bisa, saudara. Tetapi ya sudah, ya, segera berdamai. Segera berdamai. Berdamailah dengan diri sendiri. Itu penting, saudara. Berdamai dengan diri sendiri. Ya, puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya, saudara, bagaimana sikap kita terhadap Roh Kudus? Nah, sekarang Roma 8 lagi ayat yang ke-14. Kalau begitu, bagaimana ya? Nah, bagaimana sekarang sikap kita? Sikap kita Roh Kudus sikap kita terhadap Roh Kudus bagaimana ya? Roma 8 ayat yang ke-14. Jadi saya coba dibacakan, tolong Eni Fatih. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua apa tadi? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Oh, semua orang ya, semua orang. Jadi tidak peduli itu siapapun ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu namanya anak Allah. Berarti mau dipimpin. Nah, ini saudara. Jadi mari kita mau memberi hidup kita untuk dipimpin, untuk diatur, untuk dikendalikan, untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi jangan kita mau hidup semau gue. Enggak Tuhan, saya kok disuruh gitu. Enggak, saya maunya begini. Enggak Tuhan, saya maunya begini. Saya maunya itu aja Tuhan yang enak. Tidak bisa. Kita harus menuruti standar firman Tuhan. Ya, kalau di dalam pemerintahan kita harus segala sesuatunya dengan SNI. Apa SNI, saudara? Standar Nasional Indonesia. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan,
kita harus pakai standar ini juga. Standar firman Tuhan, ya. Jadi kita harus mau dipimpin, diatur, dikendalikan, dikuasai, bukan kita hidup semau gue. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi Roh Kudus harus mengambil peran aktif dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, sekarang untuk apa saudara? Roh Kudus itu loh dia. Nah ini saudara, semua orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Semua orang. Jadi kalau tidak mau dipimpin sama Roh Allah, bukan anak Allah, bukan anaknya Tuhan Yesus. Aduh kok kejemnya ya, kok landepe ya. Tapi ini firman Tuhan saudara. Saya hanya meneruskan firman Tuhan. Nah saya yakin dan percaya semua kita adalah orang-orang yang mau diatur, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin ya. Sekarang untuk apa sih Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita? Apa sih fungsinya? Dia bekerja untuk apa sih? Ya, kembali lagi Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Salah satu saya akan ambil semuanya saudara ya. Ya, Roh Kudus itu akan memberi penghibur. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menghibur. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Berguna. Jadi apa gunanya Roh Kudus dalam hidup kita? Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan roh penghibur, Roh Kudus atau penghibur dalam kehidupan kita. Siapa sih di sini yang tidak pernah susah? Ya, semua pernah susah. Apalagi keadaan situasi kondisi yang apa ya sekarang ini menyerang ekonomi. Saya sekali lagi mengatakan menyerang ekonomi di segala bidang. Ya apa saja pokoknya tentang di ekonomi. Semua sekarang sambat saudara. Saya mendengar saudara begitu banyak orang yang sambat. Bulan ini adalah bulan yang sangat orang tua bingung. Untuk apa? Menyiapkan uang sekolah. Bukan uang sekolah. Bukan apa? Apa? Daftar ulang. Ya. Kalau uang gedung itu kalau sekolah baru. Tetapi ini sudah sekolah. Mungkin anaknya Yeti juga gitu ya. Ya, daftar ulang ya. Nah, harus daftar ulang. Waduh. Apalagi kalau sekolah baru, waduh ada uang gedung, uang segala. Ini daftar ulang harus dibayar. Semua pada sambat kalau anaknya cuma 1, 2, tapi kalau anaknya yang banyak sekali, yang satunya mau masuk TK, yang satunya mau masuk SD, mau masuk SMP, waduh, bingung sekali. Jadi semua banyak orang yang mengeluh tentang hal ekonomi dalam hal pendidikan untuk bayar SPP, untuk bayar daftar ulang. Sudah begitu saudara, sudah dilanda seperti itu, harga-harga naik. Wah, anak Agus ini ya saudara, katanya harganya tidak naik, tapi pindah harga. Betul ya saudara? Pindah, ini ada Mariana, betul Mar. Rasanya pindah harga. Tahu, tempe, semuanya naik. Yang tidak naik apa ya saudara? Iya, semua sampai di Brambang, Lombok, semuanya naik. Aduh, saya biasanya beli Lombok 3.000 itu buat nyambel 2 kali, 3 kali. Ini 3.000 dihitung sama orangnya. Itu ada, iya. Kalau beli Lombok 3.000 tuh cuma sedikit ya. Ya Tuhan. Nah, siapa di sini yang suka sambal? Oh, adik saya. Waduh, Ibu Mesyam juga ini doyan sambal. Sekarang mahal, Ibu Mesyam. Wes ojo suka sambal ya. Saudara, mau apa? Terus apa? Wes tak beli Lombok, wes tak beli Brambang, wes tak beli ini itu. Loh, saudara, itu adalah kebutuhan untuk makan, saudara. Ya apa, saudara?
Waduh, sekarang semua sambat. Tetapi sekarang bagaimana anak Tuhan? Apakah anak Tuhan dibiarkan sampai jadi ngemis-ngemis, minta uang, mau cari makan, minta uang, mau beli lombok, minta uang, mau beli berambang? Apakah seperti itu? Tidak. Tuhan tidak akan mempermalukan kita, anak-anaknya. Bagaimana caranya? Tuhan akan tetap memberikan kita hidup. Kita hidup dengan iman percaya kita. Semua boleh terjadi. Situasi, kondisi, ekonomi, keuangan, semua bisa terjadi perubahan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sekarang kita intinya adalah tetap bertahan. Tetap bertahan. Wes gak usah kepingin beli ini, kepingin beli itu, kepingin beli ini, supaya kami kepingin ini. Sudah gak usah, saudara. Bagaimana caranya kita bertahan? Itu adalah sudah yang baik. Ya, terima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kita terima dari Tuhan, kita kembalikan lagi buat Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan selalu cukupkan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita. Amin, saudara. Amin. Iya, semuanya naik, tidak apa-apa. Ya, semuanya naik. Rujak naik, Bu Bambang. Naik 2.000 saya. Oh. Biasanya 10 sekarang 14. Pemberitahuan. Rujaknya Bu Bambang naik loh ya, 12.000. Tapi kalau misalnya Yeti kepingin, wes enggak, wes naik 2.000, enggak ya, tetap beli ya. Nah itu loh saudara. Jadi sekalipun keadaan bagaimanapun, saya mau tetap iring Tuhan Yesus. Saya mau tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak terpengaruh dengan situasi, kondisi. Pokoknya saya percaya Tuhan akan pelihara saya. Amin. Amin. Tuhan akan pelihara hidup kita ya. Tuhan akan menghiburkan kita. Puji nama Tuhan ya. Saudaraku, ciri-cirinya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu ada perkataan Kristus dalam kehidupan kita. Ada satu puji-pujian, ada satu ucapan syukur yang naik dari dalam kehidupan kita. Ya, ada buah-buah roh, bukan keinginan daging lagi, tapi ada buah-buah roh. Silakan saudara lihat di papan itu di sebelah kiri saya. Itu buah-buah roh, itu nyata kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita ya. Puji nama Tuhan, karena Tuhan berkata apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus nyantol terus sama Tuhan ya. Itu sebabnya kita harus say hello terus sama Tuhan. Percuma kamu gitu, percuma kamu doa. Wow, jangan sekali-kali kita percuma kamu ibadah, percuma kamu berdoa, percuma kamu melayani. Itu adalah suara iblis yang ingin melemahkan kita. Apapun kondisi situasinya, saya tetap mengiring Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Berkat Tuhan membuat kita terpesona. Apa yang dapat kita balas selain kita memuji dan menyembah kepada Tuhan ya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Andalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam hal apa saja, dalam pendidikan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, khususnya di dalam pelayanan kita. Andalkan Roh Kudus. Kita mau minta supaya Tuhan pegang tangan kita. Roh Kudus pegang tangan kita. Jangan sampai aku jatuh, Tuhan. Roh Kudus pegang tangan kita. Saya yakin dan percaya semua bisnis saudara, pekerjaan saudara, apapun itu saudara, jangan sampai kita menyepelekan, tidak mengaktifkan Roh Kudus. Kita akan nanti menanggung resiko dan akibatnya. Tetapi kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, wes uripku ini apa sing gawe urip? Ya, sering saya mendengar kata-kata seperti itu. Aku ini pasrah, menyerah kepada Tuhan. Sing gawe urip. Ya, sing gawe urip siapa saudara? Tuhan Yesus. Kita pasrah kepada Tuhan. Tuhan
Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita. Ya, Tuhan melihat kesungguhan hati saudara kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau pegang Roh Kudus, kita mau andalkan Roh Kudus supaya kita tidak tersesat dalam perjalanan hidup kita. Saya undang barisan musik untuk tampil ke depan. Kita akan menyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus.